Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Kali ini jam edukasi live streaming melalui YouTube ya. Adapun tema kali ini jam edukasi ingin sedikit berbagi kenaan dengan sebuah karya yang sangat sederhana ini, yaitu naskah-naskah terbiar yang pernah saya tulis ya. Yang pernah saya tulis ketika itu dengan mengumpulkan beberapa naskah-naskah yang pernah saya buat. Nah, mudah-mudahannya eh, dengan adanya berbagi seperti ini ya, minimal ya untuk menginspirasi khususnya dari saya sendiri ya, untuk berkarya lagi ya selain dari buku yang saya tulis ini. Ya teman-teman, ini sebenarnya adalah untuk mengisi kosongan waktu di rumah ya, apa yang harus ingin dibuat ya. Di sini saya ingin sedikit berbagi karya buku yang saya buat. Jadi teman-teman, untuk lebih jelasnya, ini adalah sebuah karya buku yang saya tulis sendiri. Ini buku ini berisikan naskah-naskah drama yang pernah saya tulis ketika saya memproduksi pertunjukan seni teater ya teman-teman. Silahkan saya bahas satu persatu ya. Seperti apa yang telah deskripsi ya, bahwa buku ini adalah berawal dari mencoba membuat konsep ya dan menulis naskah untuk kebutuhan seni pertunjukan teater ya, sejak tahun 2013 ya. Sampai saat ini ya, karena kondisi pandemi ini tidak ada lagi job-job pertunjukan ya, dan yang pastinya tidak bisa merupakan para aktor ya atau anggota-anggota sanggar ya, sehingga sulit untuk berlatih karena kita di masa pandemi ini ya. Jadi buku ini saya tulis ya melihat beberapa jilidan-jilidan yang saya simpan di kotak-kotak sepertinya terbiar begitu kan. Akhirnya saya berinisiatif untuk mengumpulkan, ada beberapa naskah-naskah yang dapat terselamatkan. Yang lainnya entah kemana filenya hilang, eh, file-file yang di copy juga tidak ada disimpan. Dari saya hanya mengumpulkan beberapa naskah yang saya tulis ya. Yang pertama naskah yang saya tulis ya dalam buku ini ya. Buku ini ber-ISBN loh teman-teman, dari Angle Media. Ini udah ada ISBN-nya ya, teman-teman bisa lihat ada ISBN-nya ya. Teman-teman, yang pertama saya tulis, saya letakkan yaitu Anakku Negaraku. Ini adalah naskah pertama. Kemudian ada Harga Mati di Tapal Batas, Merah Putih, Kasih Tak Berbalas, Sidang Panape dan Asal Usul Batu Sebugal. Kemudian Asal Usul Gua Netakon dan Perang Tulang Kait. Ini sini membelang kait ya, tapi waktu itu saya mendapatkan referensi dari sahabat ya. Kemudian Anak Pulau, eh, kemudian juga ada cerpen ya, Aku Ayahmu, dan berisikan puisi-puisi yang saya tulis ketika itu. Jadi teman-teman, untuk yang pertama adalah naskah ke-1 ya, Anakku Negaraku. Saya akan sedikit membacakan naskah. Naskah Anakku Negaraku merupakan kisah tragedi kehidupan seorang tenaga kerja wanita atau TKW yang divonis mati. Ini banyak diberitakan di berbagai media. Suatu peristiwa yang syarat akan pesan moral dan pendidikan. Hal ini penulis pertimbangkan ya,
sebagai salah satu cara ya agar pementasan teater yang kami sajikan tidak hanya dapat menjadi hiburan bagi penonton, tetapi juga dapat digunakan sebagai pelajaran dan media untuk merefleksi diri. Nah, jadi artinya bukan sekedar hiburan ya teman-teman. Kemudian cerita ini juga merupakan kisah menyedihkan, mengharukan nasib seorang TKW yang divonis mati demi sesuap nasi dan demi mempertahankan hidup. Ia rela meninggalkan keluarga dan negerinya. Niat mereka hanya untuk makan, mencari makan, tetapi bukan untuk membunuh. Nah ini disinilah saya menariknya ada peristiwa yang ya satu kejadian yang membuat si TKW ini melakukan hal-hal yang tadi dilarang atau melanggar peraturan ya, khususnya di luar negara tempat dia bekerja. Nah, ini pepatah mengatakan bagai anjing menyala di ekor gajah. Orang yang hina dan lemah ya maksudnya. Orang yang hina dan lemah hendak melawan orang yang besar dan kuat tentu tak akan berhasil. Akibat kurangnya pembelaan dari negaranya dan otoritas hukum, akhirnya vonis hukuman mati adalah sebuah kepasrahan bagi orang TKW Indonesia. Padahal mereka adalah pahlawan devisa negara. Dan teman-teman untuk malam ini ya yang ingin berpartisipasi silakan untuk bertanya. Ini adalah saya hanya malam ini live untuk sedikit berbagi berkenaan dengan buku yang pernah saya tulis. Saya akan bacakan ya sekali ini. Cerita ini dimulai ketika Zainab, 33 tahun, seorang TKW berstatus janda, memiliki dua anak perempuan Aminah, bukan janda muda ya. Kalau misalnya ada Mister Selewang nonton nih. Kemudian ada tokoh Aminah ya dan Siti, itu 17 tahun yang dititipkan kepada neneknya Zainab menikah di usia yang sangat muda, 12 tahun. Pada saat ia mengandung 4 bulan suaminya meninggal. Di Zainab ini akhirnya memutuskan untuk menjadi TKW ke Arab yang pada waktu itu anaknya Siti sudah lahir dan masih berusia 6 bulan. Zainab berharap dengan penghasilannya ia mendapat menafkahi kedua anaknya dan menjadikan mereka anak yang berpendidikan tinggi sebagai sarjana. Dan teman-teman, kurang lebih 15 tahun ia bekerja. 15 tahun ia bekerja di Arab, dari rumah ke rumah ia tidak pernah pulang ke kampung ya. Tidak pernah pulang ke kampung halamannya, hanya mengirim uang mengirim surat ya lewat pos dan sesekali menelpon lewat telepon umum. Nasib sial menimpanya Zainab di tahun terakhir ia mendapat majikan tidak seperti sebelumnya. Ia sering mendapatkan tekanan, penganiayaan, hinaan dan makian dan ingin mengancam untuk membunuhnya. Akhirnya Zainab pun terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap majikannya. Dengan kepasrahan, Zainab pun mengakui perbuatannya dan menyerahkan diri kepada kepolisian. Akibat perbuatannya itu, dia kemudian dijatuhi hukuman mati. Sadis kan teman-teman buku ini? Buku ini sebenarnya terinspirasi dari beberapa teks yang pernah saya baca baik di media sosial, kemudian di buku-buku ya. Jadi, sehingga menjadi sebuah naskah Anakku Negara. Nah, selama di sel, Zainab mengalami goncangan jiwa dengan peristiwa yang dialaminya. Kemudian, Zainab sangat menyayangkan waktu eksekusi telah dipercepat yang seharusnya masih 7 hari lagi setelah putusan pengadilan. Penuntut dari keluarga si korban, majikan Zainab, merupakan keluarga terhormat di Arab, ingin segera eksekusi dilaksanakan agar pihak keluarga merasa tenang. Zainab hanya pasrah dan ia bisa berkata-kata ya, hanya bisa berkata-kata mengharapkan anaknya dan negaranya ia ya ingin kembali ya pada negaranya sebelum ia dieksekusi ya teman-teman.
Sebelum dieksekusi, Zainab diminta untuk mengajukan keinginan terakhir. Zainab pun hanya meminta dipakaikan putih yang akan dipakai saat ia di, ini agak sedikit bahasanya, dipenggal ya, untuk diberikan kepada kedua anaknya agar darah itu bisa menyentuh kedua tubuh anaknya. Kedua, saat ia dipenggal, ya ini hukuman mati ya maksudnya ya. Ia ingin menggunakan ikat kepala berwarna merah putih untuk diserahkan kepada utusan negara untuk mengingatkan kepada negaranya bahwa para TKW bukanlah titipan untuk membunuh, tapi karena melawan kemiskinan, kemelaratan, dan terpuruknya kehidupan dirinya dan keluarganya. Maka mereka berharap adanya pembelaan dari negara tentang nasib-nasib mereka yang bekerja diponis mati di luar negeri. Mereka ingin negara menegakkan dan menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan sesuai falsafah negaranya, yaitu negara Indonesia. Oke teman-teman, bagi yang ingin komen silakan ya. Kita lanjut teman-teman. Kemudian untuk naskah yang pertama, adegan ya, adegan pertama. Ini kalau diberi musik agak lebih asik kali ya. Dulu ya teman. Musik instrumen. Ya teman-teman, bagi yang ingin berpartisipasi silakan diketik di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, di subscribe lah ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Ya apa ya? Ya lebih menjiwai gitu membacanya ya teman-teman kalau diberikan musik. Nah, ini kayak oke teman-teman, kita lanjutkan pembacaan buku naskah terbiar. Oke. Pada suatu malam di sebuah kamar ya, rumah sederhana, duduk seorang gadis cantik di ruang tamu, memandangi sebuah foto berbingkai yang terpajang di atas meja belajarnya. Sorot matanya tertuju pada gambar tersebut. Ia adalah Aminah, anak tertua dari Zainab. Ia pun berbicara dengan sosok yang terpajang di bingkai itu, seolah ibunya Zainab merasakan dan ia. Lagi-lagi teman-teman ya, Aminah pun berbicara sendiri. Ma, apa kabarmu di sana? 11 tahun Mak tidak ada. Kami sangat merindukanmu, Ma. Ungkap Aminah sambil mengelus-elus bingkai foto ibunya.
Ia pun melanjutkan curahan perasaan yang sangat merasakan kerinduan pada sosok ibu yang amat. Semoga mak baik-baik saja, ucapnya sambil menitiskan air mata. Entah mengapa, dalam 2-3 hari ini Mina selalu bermimpi buruk tentang Mina. Selalu merasakan ada sesuatu yang akan terjadi pada mak. Tapi mudah-mudahan itu hanya perasaan. Ungkap Mina semakin. Kemudian Aminah pun meletakkan foto berbentuk tersebut di atas kasur dan berdiri menuju meja belajar sambil tersenyum sendiri, mengingat masa lalunya ketika bersama. Lagi-lagi Aminah terus berbicara sendiri, seolah ibunya berada di samping. Oh iya Ma, ada kabar gembira buat Ma. Alhamdulillah berkat nasihat Ma dan hasil dengan Ma membantu tulang. Sekarang Mina sudah sarjana Ma. Siti juga sudah kelas 10 SMK. Mina ingin sekali Ma tahu mendengarkan. Tapi kemana Ma? Sepucuk surat pun tidak ada. Mina rindu Ma. Sambil memeluk jubah sarjana, ia terus meneteskan air matanya. Sangat rindu dengan ibunya sedang bekerja menjadi TKW di negeri Allah. Seketika itu tiba-tiba seorang datang menghampiri. Ia adalah Siti, adik dari Aminah yang baru balik dari sekolah. Siti datang menghampiri Mina dan langsung ke meja belajar sambil membawa buku dan surat. Ada apa sih Kak? Dengannya sedih sekali. Seperti ada yang mau mati saja. Sejetusnya. Aminah pun dengan cepat menghapus air matanya, lalu segera meletakkan jubah hitam di hidungnya. Aminah menanggapi ucapan itu. Tidak apa-apa sih. Kakak rindu sama. Sudah setahun ini tak ada kabarnya. Ungkapnya. Mendengar kata Ma, Siti merasa kesal. Ia pun langsung berdiri dan menuju tempat belajar. Kemudian duduk di kursi sambil membuka buku yang dibawa sambil berkata, "Oh, memangnya kenapa Kak? Dari dulu kan kita sudah terbiasa tanpa Ma." Ucap Siti kesal. Aminah pun juga ikut kesal. "Maksudmu apa Siti?" "Ya, maksudku nyataannya kan memang seperti itu." Aminah pun heran. "Ya, jadi kamu tidak rindu sama Mak Siti?" Mendengar pertanyaan kakak, Siti pun bangkit. Bil mendekat dan membelakangnya. "Rindu Kak? Sama sekali tidak Kak. Aku pun tak tahu seperti apa itu Mak. Merasa tidak punya Mak Kak." Mina pun terkejut dengan perkataan kasar adiknya. "Siti, istighfar Siti. Kakak mengerti perasaan. Tapi tak pantas kau berkata seperti itu." Namun Siti terus merasa heran dengan kakak. "Tak pantas bagaimana Kak?" Aminah terus menasihati adiknya karena ia memahami perasaan Siti dengan lemah. Aminah berkata,
Benar ya Siti, mak meninggalkan kita demi masa depan kita Siti. Apa mak mungkin kita tak seperti sekarang? Siti tetap pesan. Ah, itu kakak, bukan aku. Terkejutnya kata dengan istighfar Siti. Siti tetap dengan pendiriannya dan terus mengungkapkan perasaannya kepada kakak. 15 tahun kah? Aku tidak merasakan kasih sayang mak. Aku iri dengan anak-anak yang lain. Dan aku menangis. Kelaparan. Ada mak menyuapiku. Saat aku ingin mulai merangkak, ada mak menuntunku. Saat aku sedih, di mana mak? Di mana mak kak? Aminah terus menjelaskan dan menenangkan Siti. Siti, kakak mengerti apa yang kamu katakan. Tapi bukan berarti mak sayang denganmu. Siti terus membantah. Ah, sayang kata kakak. Sekarang mana mak? Hah, kak? Mana mak? Ia lebih mementingkan uang daripada kita, kak. Aminah pun kehilangan kesabaran terhadap adiknya. Oke teman-teman, kita jeda sebentar ya. Oke, kita sambung lagi teman-teman. Tadi skip. Lanjut lagi ya. Sampai di mana tadi sampai ya. Siti terus membantah. Apa? Saya nggak ada kakak. Kak, mana? Kak, kak, mana mak? Mana mak kakak? Ia lebih mementingkan uang daripada kita, kak. Minah pun kehilangan kesabaran pada adiknya. Hentikan ucapanmu, Siti. Memang mak pergi untuk mencari uang, tapi bukan untuk dirinya sendiri, Siti. Mak ingin kita tetap sekolah. Mak ingin kita punya masa depan yang cerah, Siti. Siti tetap tidak menghiraukan perkataan kakak. Karena ia merasakan dirinya kurang kasih sayang dari ibu. Masa depan yang cerah. Hidupku suram, kak. Sudahlah, kak. Aku hanya butuh mak yang nyata. Bukan mak yang tak jelas. Mendengar pernyataan adiknya, Aminah merasa sangat terpukul. Sehingga Aminah tidak bisa menahan amarahnya. Akhirnya, Aminah menggampar wajah Siti. Aminah kesal. Dan Siti terus melawan dan merasakan seorang anak yang kurang belayan kasar suami. Tampar, tampar, tampar kak, puas hati kakak. Pukul kak, pukul. Apapun bunuh saja aku kak. Siti dengan kebun. Aminah langsung memeluk Siti. Ia sangat menyesal perbuatan yang tak seharusnya dilakukan kepada Siti.
ia pun memeluk Siti dan maafkan kakak sih, kakak tak bermaksud kasar padamu. Siti pun tahu bahwa ia telah melakukan kurang ajar dengan kakak. Karena merasa tidak pernah dibelai kasih sayang oleh ibunya, tapi kakaknya lah yang bersayangnya dengan penuh kasih. Sudahlah kak, kakak sama mak sama saja, tak mengerti perasaan. Aku butuh mak kak. Aku tak ingin mak jauh dari. Aku ingin mak setiap saat bersama aku. Dan Siti penuh kerinduan. Aminah pun berusaha menenangkan Siti dan ia memahami bahwa adiknya kurang sentuhan kasih seorang ibu. Oke teman-teman, ini rasa penggal. Kita sambung lagi besok nih ya, besok malam. Dan pasti jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu lagi di kisah naskah-naskah terbiak selanjutnya. Selamat malam, salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.